Nah, oke, teman-teman, saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya requestan kalian mengenai perkembangan timnas Indonesia ya. Ini melawan Australia, dan kalau saya lihat ya memang betul teman-teman. Kita kehilangan dua pemain, yakni Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Keduanya tidak bisa membela timnas Indonesia karena kartu ya. Pertama Justin Hubner kartu merah, kemudian Ragnar Oratmangun ya itu 2 kali kartu kuning. Dan kalau kita lihat ya, apakah ini nanti ya akan mempengaruhi pertandingan saat melawan Australia? Jelas ini sangat mempengaruhi, apalagi sosok Ragnar ya. Kalau Justin tidak bisa tampil, kita di belakang itu banyak sekali nonton opsi. Tapi untuk lini depan ini tidak adanya Ragnar ya. Menurut saya ini sangat berpengaruh sekali, karena beberapa gol timnas itu saat melawan Arab Saudi ya, saat melawan Bahrain ada faktor Ragnar Oratmangun ya, baiknya memberikan assist ataupun soloran dari tengah ke depan. Nah, ini menurut saya mengapa kita sangat kehilangan sekali sosok Ragnar saat melawan Australia di bulan Maret nanti. Tapi kalau dilihat saat ini teman-teman ya, kita akan ketambahan oleh Romeni, dan oleh Romeni ini teman-teman akan diproyeksikan untuk bulan Maret selesai. Jadi kalau dilihat dari sini kita masih ada peluang, dan saya akan membahas tuntas di konten kali ini peluang timnas Indonesia melawan Australia ini, apakah kita bisa memenangkan laga atau bisa menahan imbang. Menurut saya pembahasan ini sangat seru. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus spesial hari ini ya, beli satu ya ini akan dikirim 3, jadi kalian nanti akan dapat 4 botol parfum premium, tahanan wanginya 10 hingga 20 jam. Jadi bagi kalian yang mau, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya, ini tanpa campuran ya, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, khusus untuk hari ini saja ya. Ketahanan wanginya ya, ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya. Dan ini teman-teman ya, coba saya semprotkan di sini, wow, wangi banget. Bagi kalian ya yang mau, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke teman-teman, kita langsung bahas kembali ya mengenai laga Indonesia versus Australia. Kalau dilihat betul ya, saat ini Indonesia ini mengincar di posisi 3 dan juga 4. Kita saat ini kalau dibilang aman jelas iya, tapi kalau dibilang tidak aman jelas iya juga, karena kita mengoleksi 6 poin, sedangkan di bawah kita Arab Saudi dan juga Bahrain dan juga China itu poinnya juga sama 6. Jadi 3 tim di bawah kita itu hanya selisih gol dan juga agregat saja. Artinya kalau dilihat dari sini ya, kita memang belum juga diuntungkan dan juga belum bisa dikatakan aman. Tapi kalau dilihat ya, saat melawan Australia ini kita bisa ya dalam hal ini mungkin membuat kejutan, karena Australia sejak ya dilatih oleh Popovic ya, pelatih baru ya, ini sedang masa transisi menurut saya. Dan kalau dilihat skema yang dilakukan oleh Popovic di 3 pertandingan terakhir itu tidak baik. Mengapa demikian? Karena saya melihat ya, Australia belum sama sekali memiliki kemenangan, dengan 3 kali imbang ya, melawan Jepang imbang, Arab Saudi imbang, dan juga terakhir lawan Bahrain imbang. Artinya ya, masa transisi dengan pergantian pelatih itu juga tidak menunjukkan bahwa Australia itu menjadi tim kuat. Bahkan sebaliknya, maka dari itu kemarin yang mengatakan Shin Tae-yong out, dan juga banyak ya publik yang menghujat ya pelatih kita ya, itu memang sangat terbukti di timnas Australia itu sama sekali bukan solusi. Jadi kalau kita pun akan mengganti pelatih, menurut saya juga bukan solusi. Dan melawan Australia kita imbang pun ya, itu masih memiliki peluang, walaupun kita tidak ada sosok Ragnar Oratmangun. Karena saya melihat di situ ya, sosok Oli Romeni ya bisa diplot sebagai pemain wing kanan ataupun wing kiri, atau bahkan second striker dengan menggeser sosok strike lebih ke kanan yang menggantikan sosok Ragnar Oratmangun. Ini juga bisa ya. Artinya ya, walaupun kita melawan Australia, menurut saya peluang itu masih ada, dan peluang itu masih terbuka ya untuk bisa menangkan laga, walaupun itu di kandang mereka ya. Jadi kalau ini ya, lagi-lagi kalau kita bisa memenangkan laga saat melawan Australia ya, peluang kita untuk masuk di Piala Dunia teman-teman itu terbuka lebar. Karena kalau kita menang ya, otomatis motivasi kita untuk bangkit ya, dan juga
motivasi untuk lolos di Piala Dunia itu semakin tinggi. Karena 2 laga selanjutnya itu akan dimainkan di GBK, ya, melawan China dan juga Bahrain. Jelas itu akan menguntungkan, ya. Dan laga selanjutnya itu melawan Jepang. Ya, secara hitung-hitungan poin kita pun walaupun nanti Bahrain ataupun Arab Saudi menang 2 kali, ya, kita masih di atas kalau kita juga menang 3 kali. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, peluang kita sangat terbuka lebar untuk melaju di Piala Dunia kali ini. Ya, yang jelas ya, melawan Australia untuk di bulan Maret, Australia juga akan memiliki persiapan yang matang karena masih ada waktu, ya, bagi mereka untuk membangun chemistry dengan pelatih baru. Dan begitu pun dengan Indonesia, kita juga masih ada kesempatan, ya, di bulan 1-2, ya, untuk membangun chemistry. Dan menurut saya seperti ini, ketika kita mulai, ya, di kualifikasi Piala Dunia, ya, waktu pertama kali kita melawan Arab Saudi, Sintayong memiliki, ya, dan juga meminta kepada PSSI untuk memberikan TC kurang lebih setengah bulan, ya, waktu di Arab Saudi kemarin. Itu menurut saya berhasil karena memang timnas, ya, bisa menahan imbang, ya, Arab Saudi di laga perdana loh itu artinya, ya, ini bagus. Dan menurut saya di bulan 3 nanti kita juga harus curi start. Dengan kekalahan saat melawan Jepang dan juga China dengan beberapa kesalahan di lini belakang dan juga kurangnya chemistry, menurut saya TC ini adalah hal yang prioritas untuk dimaksimalkan oleh timnas Indonesia dan juga Sintayong. Jadi mungkin di sela-sela mungkin FIFA Matchday, ya, ataupun, ya, di sela-sela libur, ya, nanti, ya, bersama klubnya masing-masing, itu bisa dimanfaatkan dengan TC. Setidaknya setengah bulan menurut saya itu cukup daripada tidak sama sekali, karena yang menentukan kita apakah kita masuk di Piala Dunia di ronde ketiga ini ataukah masuk lagi di ronde keempat dengan merebutkan 1 peringkat di atas, ya, paling atas, ya, menurut saya lebih baik kita berjuang mati-matian di ronde ketiga. Kalau memang itu rezekinya di kita, pasti, ya, itu akan memilih kita untuk tiket Piala Dunia. Yang jelas kita harus berupaya dan juga berusaha semaksimal mungkin. Dengan tidak adanya Ragnar, jelas itu berpengaruh sekali. Tapi dengan adanya Ole Romeni, saya sangat yakin sekali ini akan bisa, ya, menambah lini kekuatan timnas Indonesia. Tapi teman-teman, ini juga PSSI, ya, bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Syukur-syukur, ya, seperti Mauro Zylstra ataupun pemain lain, Emiliano Jonathan, ya, ini juga diusahakan. Ini kita tidak ada yang tahu karena Emiliano Jonathan ini kabarnya, ya, akan memberikan info atau keputusan itu akhir tahun, ya. Jadi kalau dilihat, ya, kita juga akan menunggu. Kalau memang dia memilih Indonesia di akhir 2024, ya, kita masih ada kesempatan 1 hingga 2 bulan, ya, untuk memproses dirinya. Syukur-syukur bisa bareng oleh Romeni. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat bagus. Yang jelas, ya, Australia menurut saya itu mirip lah dengan Arab Saudi untuk kekuatan dan juga bagaimana gaya permainan. Kita masih bisa memiliki peluang untuk mengimbangi atau bahkan bisa mengalahkan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia versus Australia di bulan Maret? Apakah kalian yakin dengan adanya Ole Romeni, kemudian absennya Justin dan juga Ragnar, kita masih bisa mendapatkan poin di kandang lawan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.